Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Al-Haq, kembali lagi bersama Bincang Al-Haq dengan saya Eva. Kali ini dalam memperingati Hari Guru Nasional tahun 2023, saya kedatangan narasumber yaitu seorang pembina Yayasan Al-Haq, juga seorang pengajar dan seorang ibu. Berikut Ustazah Nur Fasihah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah bikhair, sehat. Alhamdulillah baik. Terima kasih Ustazah sudah berkenan untuk hadir di Bincang Al-Haq hari ini. Sama-sama, semoga membawa manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustazah, untuk pertanyaan pertama, karena kan saya tahu Ustazah ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Nah, untuk kegiatan sehari-hari Ustazah nih, sebagai seorang pengajar, selain itu apa saja Ustazah? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakillah khair Mbak Eva. Kita sudah sharing di sini ya. Semoga bermanfaat ke depannya ya. Amin. Untuk umat, terutama untuk masyarakat luas gitu ya. Jadi kalau berbicara tugas utama, tentunya fitrah kita sebagai wanita, apalagi yang berstatus sudah menikah, tentunya tugas utama adalah sebagai istri ya. Harus taat kepada suami. Ketika kemudian Allah memberikan amanah anak, maka ada tanggung jawab lagi, tugas amanah yang mulia lagi, yaitu sebagai ibu. Tentunya kalau melihat dari fitrahnya seorang wanita diciptakan, maka sebagaimana aslinya wanita, Rasulullah itu memerintahkan di rumah gitu kan. Jadi ya tugas utamanya ya di rumah, karena sudah punya anak ya mentarbiyah anak, mendidik anak ya, mendampingi ya, mengajar anak di rumah, membesarkan, dan segala sesuatu yang memang berkaitan tugas wanita ya, apalagi sebagai istri ya, utamanya adalah taat kepada suami dan juga melindungi seluruh keluarga, yaitu suami, anak-anak, sehingga ada rasa nyaman di rumah ya, melindungi segala sesuatu dari mara bahaya dalam tanda kutip ya, agar mereka tidak kelaparan, mereka tidak disakitin dan sebagainya. Itu adalah tugas utama ya, jadi di rumah gitu ya. Akan tetapi kemudian Rasulullah SAW membolehkan untuk beraktivitas keluar rumah ketika memang ada sesuatu yang urgent, seperti thalabul ilmi, menyampaikan segala sesuatu yang disebut dengan dakwah, mengajak kepada kebaikan. Ketika memang harus keluar, ya kita dibolehkan keluar. Tapi tentunya keluarnya seorang wanita, keluarnya seorang istri harus minta izin kepada suami dan juga memahamkan kepada anak-anak, memahamkan kepada anak-anak anggota keluarganya bahwa keluarnya itu untuk ketaatan kepada Allah, untuk sesuatu maslahat yang lebih besar daripada ketika di rumah, sehingga semua paham. Dan disitulah kemudian amanah-amanah berikutnya ya mengiringinya gitu ya, untuk sesuatu yang lebih berkah lagi insya Allah gitu ya. Tapi jangan ditinggalkan tugas utamanya gitu ya. Dan kalaupun keluar harus memenuhi syarat aturan syariat Islam gitu ya. Keluarnya untuk apa ya? Kalau keluarnya untuk maksiat otomatis dilarang gitu ya seorang wanita. Di rumah lebih baik. Kalau keluarnya untuk sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaat, maka di rumah lebih baik gitu ya. Tapi kalau keluarnya seorang istri, keluarnya seorang wanita dari rumahnya untuk sesuatu yang mulia, semuanya mengajarkan Al-Quran, sesuatu yang bermanfaat, bahkan mampu untuk mengajak wanita lain di luar untuk lebih baik lagi, lebih dekat kepada Allah, itu utama juga mulia. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan Mbak Eva bertanya tugas utamanya apa ini ya? Iya begitu. Tapi kemudian ada tanggung jawab berikutnya. Karena apa? Kita hidup di dunia, nggak boleh sendiri, nggak boleh memikirkan dirinya sendiri, dan nggak boleh masuk surga sendiri tentunya. Iya Ustazah. Iya. Banyak yang harus kita ajak. Iya itu tadi, karena kan kata Rasulullah, khairun nas anfa'hum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat kalau di rumah ternyata sudah banyak memberikan manfaat, tapi dengan keluar lebih manfaat lagi, banyak manfaatnya, banyak barokahnya, banyak kebaikannya. Ya kita harus menjemput itu. Jangan berdiam diri di rumah. Iya betul. Lalu Ustazah, ini kan sebagai pengajar ya Ustazah. Saya juga Ustazah itu punya lembaga Al-Quran.
Nah, lembaga Al-Quran ini Masya Allah ya Ustazah, pengikutnya juga sudah banyak, santri dan santriwatinya juga sudah banyak, dari mana saja nih Ustazah kan. Nah, motivasinya Ustazah untuk mendirikan lembaga Al-Quran ini awalnya apa Ustazah? Terima kasih Mbak Eva pertanyaan yang ini ya, tentang apa sih motivasinya mendirikan lembaga gitu ya. Jadi kita termotivasi pada sesuatu yang bermanfaat itu memang dari dalam hati ya, maksudnya dari pribadi kita sendiri ada dorongan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, kebetulan ketika saya mau mencari calon suami gitu ya, tentunya minta sama Allah ya. Minta pertolongan, minta petunjuknya, dan yang paling penting adalah hidayah itu agar menemukan sosok calon suami gitu yang akan mendampingi ibadah sepanjang hidup dan juga mendampingi perjalanan di dunia ini, harus visi misinya sama. Nah, itu yang akan mendorong bagaimana cita-cita kita sampai akhir itu akan tercapai insya Allah. Nah, kebetulan saya punya moto ya, memang ya dari kecil itu khairunas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya, yang bisa memberikan begitu banyak manfaat kepada orang lain. Qadarullahu ala ma yasha, Allah berkehendak, Allah berikan jodoh saya ya. Begitu juga khairunas anfa'uhum linnas, sehingga begitu ketika saya punya cita-cita, beliau juga punya cita-cita, ketemu dengan moto keseharian dari pribadi masing-masing juga sama. Begitu ditemukan dalam pernikahan, Masya Allah, tinggal ayo kita berlari mengejar sama-sama gitu ya. Sehingga kemudian apa yang saya cita-citakan dari dulu, ingin memiliki sebuah lembaga gitu ya, pesantren khusus di bidang Al-Quran, baik memperbaiki bacaan Al-Quran, menghafal, ya layaknya pondok Al-Quran khusus ya, ilmu Al-Quran. Qadarullah lagi sesuai dengan apa yang saya minta kepada Allah, Allah hadirkan ya suami gitu ya, yang sama-sama cita-citanya juga seperti itu. Motivasinya otomatis ya, ingin memberikan manfaat yang lebih besar kepada umat ya, keberkahan itu dari ilmu yang kita miliki. Sehingga karena motivasinya seperti ini, maka kami pun berdua sampai detik ini masih belajar. Jadi untuk memberikan maka harus diisi, dikeluarkan terus gitu. Ibaratnya kalau baterai itu harus selalu dicas full penuh gitu ya, sehingga untuk ya siap dipergunakan panjang gitu kan. Bayangkan kalau kita termotivasi punya cita-cita seperti itu tapi kita kosong, apa yang akan kita berikan pada orang lain? Kan motonya menjadi manusia yang paling bermanfaat. Ketika bermanfaat untuk orang lain, sudahkah bermanfaat untuk diri sendiri? Sudahkah baik untuk dirinya sendiri sehingga mampu untuk memberikan contoh kepada orang lain atas kebaikan tersebut. Jadi ya motivasinya kalau menurut saya pribadi mulia banget. Karena mulia, sesuatu yang mulia, hadiahnya juga mulia dari Allah, sesuatu yang tinggi, maka tentunya kita termotivasi kan. Nggak boleh nih jadi manusia biasa. Harus berilmu, harus terus mengupdate diri, harus terus menjadi solihah dengan ilmu, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Soalnya kalau kita nggak punya cita-cita yang mulia, maka hidupnya akan santai kan? Akan begitu-begitu aja karena nggak ada dorongan yang kuat, nggak ada tujuan di depan yang sangat bagus gitu ya. Kalau dalam ilmu manajemen itu kan pada dasarnya manusia itu kan malas, dan memang fitrahnya dalam Islam manusia itu semua diciptakan malas. Kemudian menjadi bersemangat ya, menjadi bersungguh-sungguh karena ada tujuan. Itu kan kalau ilmu manajemen dasarnya gitu kan. Jadi bersemangat karena ada sesuatu yang ingin diraih. Nggak mungkin cita-cita itu akan tercapai kalau dia diem aja kan, nggak bergerak. Sehingga yang malas akhirnya berubah menjadi semangat, bergerak gitu kan. Ya begitupun saya gitu kan. Kalau dibilang lelah banget ya Mbak Eva ya, namanya ibu ya, rumah tangga, nggak ada ibu yang nggak lelah ya. Walaupun mungkin difasilitasi, mohon maaf gitu ya, pembantu rumah tangga dengan mesin-mesin masak nasi, mesin apalagi ya, cuci pakaian, gitu ya. Tapi tetap lelah karena kita masih hidup di dunia. Apalagi statusnya sebagai istri dan ibu itu pasti nggak bisa ya. Tapi itu lelahnya akan hilang karena kita punya cita-cita yang sangat mulia, punya tujuan, dan itu nggak bisa sendiri, harus bersama pasangan. Sehingga motivasinya ya setelah ketemu ya
visi misi yang sama dengan pasangan, ya bismillah, kita minta pertolongan kepada Allah dan kita lakukan step by step gitu kan. Tapi sebelum itu semua kita harus menata diri, mempersiapkan diri. Bekalnya adalah ilmu. Terus bagaimana kita mengupdate diri ya setelah menikah otomatis kan tujuannya ibadah. Betul. Gitu kan. Maka persiapkan itu semua. Sehingga ya bismillah, atas taufik dari Allah SWT, apa yang kita cita-citakan sebelum kita menikah masing-masing ya. Iya. Suami ketika masih bujang, saya ketika masih gadis, kemudian ditemukan dalam status pernikahan, ketemu motonya sama, visi misinya sama, tinggal action kan. Jadi tinggal bergerak dan tetap harus minta pertolongan kepada Allah. Bertemu dengan jodoh terbaik pilihan Allah sesuai dengan apa yang diminta sama Allah. Begitu harus yakinnya sama Allah ya Ustazah. Harus yakin gitu kan. Karena keyakinan itu bisa mengalahkan keraguan. Dan betul kalau kita ragu ya sudah, adanya was-was hati kan. Kalau was-was berarti kan syaitan gitu kan. Tapi kalau yakin Allah gitu. Jadi segala sesuatu ya tidak hanya sekedar ketika kita punya visi misi ya, kalau nggak yakin mana bisa itu ya, mana bisa kita gapai itu ya. Tapi kalau yakin kita punya cita-cita yang sangat mulia dan kita yakin, terus ikhtiar, berdoa, kita serahkan kepada Allah, tercapai insya Allah. Kalau kita punya cita-cita gitu ya, motivasi yang tinggi, yang baik, tapi was-was, kayaknya nggak mampu, kayaknya saya nggak bisa deh, ya sudah. Jadi kan hati kita mengatakan seperti itu, ya udah terjadi sesuai dengan prasangka hatinya kan. Begitupun Allah itu akan mengikuti prasangka hambanya. Kalau hambanya yakin berprasangka baik akan terjadi itu, walaupun di luar kemampuannya. Apa sih yang nggak mungkin bagi Allah? Ya, betul. Iya pasti, apalagi berdoa gitu kan. Sehingga ya begitu Mbak Eva ya. Sebenarnya kita punya motivasi, sebenarnya saya ingin punya pondok, tapi kayaknya nggak mungkin. Ya sudah, nggak mungkin, nggak ada semangat tuh. Saya doakan ya, saya ingin mendirikan pondok dengan kemampuan ilmu yang sedikit dan sebagainya. Tapi saya yakin cita-cita mulia ini Allah beri kemudahan. Jadi tentunya harus minta bantuan ya, bantuan terhadap orang-orang yang mampu untuk mendukung cita-cita mulianya, sehingga itu juga menjadi motivasi tambahan. Tapi sesungguhnya motivator yang terbesar itu dari diri sendiri, dari dalam hati gitu kan. Justru kebanyakan malah orang itu banyak yang minder, gak percaya dengan dirinya sendiri, itu tadi muncul keraguan-raguan itu ya Ustazah. Tapi sebenarnya yang harus dititik beratkan adalah keyakinan di dalam diri sendiri. Kita ini motivator untuk diri kita sendiri. Makanya munculkan keyakinan itu pada Allah. Kita punya Allah gitu kan. Segala yang lemah-lemah kalau kita minta sama Allah jadi kuat. Segala yang nggak mungkin kalau kita minta sama Allah ya jadi mungkin. Segala yang mungkin mohon maaf ilmunya segini aja. Kalau kemudian kita minta sama Allah, akan Allah tambahkan ilmunya sehingga semakin pandai kan. Maksudnya pandai. Ketika kita mau semuanya ahli dalam bidang apa gitu kan, kalau kita ikhtiar usaha, bisa karena semua ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Itu motivasi yang masya Allah, dan sampai sekarang kan ukurannya tidak dikatakan sukses karena kita masih tinggal di dunia. Betul. Ukuran sukses itu nanti kalau kemudian kita sudah melihat kita semua sudah di surga, itu orang yang sukses. Amin. Sehingga fungsi kita, tugas kita sekarang hidup dunia adalah beramal, bergerak. Beramal itu bergerak, mengerjakan kebaikan sebagaimana yang Allah perintahkan. Seperti tadi motivasi saya seperti itu, mungkin sebagian orang melihat sudah terkabul tuh, belum selesai, masih perjalanan gitu kan, menjaganya ini gitu kan, menjaga kan, mungkin iya dikatakan sudah terkabul permintaannya gitu kan, tapi kan ini masih tinggal di dunia, jadi belum dikatakan sudah berhasil, sudah sukses, enggak. Jadi terus menjaga yang sudah Allah berikan agar terus bertambah kebaikan tersebut. Yang barokah itu seperti itu, bertambah nilai kebaikannya terus bertambah sampai pada goalnya adalah surga. Goalnya adalah surga. Ya motivasinya mendirikan lembaga Al-Quran kan surga juga. Iya benar. Iya, karena saya maunya berbisnis sama Allah.
yang di awal sudah disebutkan kalau kita bisnis sama Allah tidak akan pernah yang namanya rugi. Selalu untung. Ya keberkahan itu sampai benar-benar keuntungan yang ingin dicapai adalah surga kan. Oke, jadi kalaupun seandainya dalam sini berjalannya lembaga yang sudah kami dirikan ini gitu ya, ada ujian dan sebagainya, ya itu tantangannya karena namanya hidup di dunia nggak selalu lurus, pasti akan ketemulah gitu kan. Justru ujian itu semakin menguatkan istiqomah nggak berada dalam lembaga Al-Quran ini. Kan cita-citanya tadi goalnya surga, iya ya nggak mudah kan. Iya Ustazah. Walaupun lembaganya lembaga yang sangat mulia pasti kan ketemu sebuah ujian. Ujian itu kita ambil maknanya sebagai rahmat dari Allah, kasih sayang Allah gitu kan. Bahwa Allah itu masih cinta ini, makanya diingatkan, jangan sombong, jangan takabur sombong, jangan suka iri, jangan apa gitu kan. Ingat-ingat ini lembaga Al-Quran bukan untuk bisnis dunia. Diingatkan kayak gitu kan. Makanya kita selalu minta taufik ya dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Motivasi yang terkuat sekali lagi kita semua adalah motivator untuk pribadi kita sendiri. Dorongan kebaikan itu muncul dari hati. Makanya selalu berpikir baik deh, selalu berpikir positif ya Ustazah. Niat baik, terus kemudian bergerak dengan amal solih dipraktekkan sekarang ini karena saatnya kita ini hidup di dunia adalah bergerak dan beramal solih gitu ya. Insya Allah kita akan tercapai bersama-sama. Amin. Apalagi ini juga ya kita sebagai manusia akhir zaman ya Ustazah. Kapan lagi kalau kita tidak bergerak untuk berbuat kebaikan gitu. Iya. Betul. Kiamat sudah dekat ya. Iya. Film ya. Pastinya sudah dekat ya. Masa semakin jauh sudah dekat. Iya. Ya? Justru waktu-waktu juga akan semakin cepat yang kita lalui ini. Ustazah. Kan Ustazah sudah punya lembaga, sudah juga sebagai pengajar. Lalu perjalanan Ustazah untuk sampai sebagai seorang pengajar itu bagaimana Ustazah? Iya ya. Kenapa saya jadi pengajar ya? Bukannya ini menjadi ketetapan Allah, iya pasti ya, Allah mentakdirkan. Tapi tentunya kan nggak instan tiba-tiba jadi pengajar ya. Betul. Ada sesuatu yang memang itu tadi motivasi mendirikan lembaga juga ada motivasi keinginan gitu ya. Nah tentunya berawal dari hadis Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas kan di bidangnya banyak. Jadi dokter juga bermanfaat kan ya untuk orang lain, bahkan Masya Allah luar biasa ya dan sebagainya. Tapi kenapa yang dipilih adalah pengajar ya? Guru gitu kan. Sebenarnya kemampuan itu ya kalau saya lihat itu muncul itu dari saya kecil karena abah saya almarhum ya saat mudanya sejak saya kecil itu sudah jadi pengajar Al-Quran ya. Masya Allah. Kalau di kampung itu ustadz ya. Memang sudah ada bibitnya ya Ustazah. Dan ya Allah berkehendak kalau belum ngajar saya ngikut diajak gitu sampai pada posisi saya itu SD, SMP sampai aliyah ya, MI itu ya, sekolah dasar. Itu kalau beliau sudah musimnya ujian, menilai lembaran-lembaran soal, itu saya diikut sertakan itu kan. Minta tolong suruh menilai gitu kan, dengan dikasih kunci jawaban gitu ya. Kemudian nanti dikasih upah gitu kan. Berapa kelas yang dinilai gitu kan. Jadi abah ngasih kunci jawaban, saya yang menilai mencocokkan sesuai apa enggak. Kalau pilihan ganda kan gampang gitu kan. BS dulu ya, benar salah gitu. Oh iya, benar salah. Bukan menilai urean ya. Itu kan artinya sudah dilibatkan. Kemudian kalau abah saya mengisi pengajian, taklim gitu ya. Itu juga saya diajak melihat gitu. Jadi seakan-akan itu bisa jadi almarhum abah saya itu mentraining kali ya sejak saya kecil, cuma saya kan nggak sadar bahwa lagi dilatih kali ya, diikutkan terus dilatih seperti itu gitu ya, kemudian berorganisasi. Jadi sejak kecil itu kayaknya karakter abah gitu ya nurun ke saya banyak banget karena mungkin anak pertama ya. Jadi alhamdulillah jadi abah diaktif di organisasi, di masjid, di ustadz ya, jadi kepala madrasah. Itu nurun sama saya tuh. Jadi sejak SD itu saya sudah jadi ketua kelas, pemimpin upacara SD itu. Masya Allah. Terus kalau kemah ketua regu ya, camping itu kemudian
MTS begitu juga ada drum band gitu ya. Itu juga jadi mayoretnya ya. Bener. OSIS gitu ya, Ketua OSIS pramuka, juga, sampai aliyah juga kayak gitu. Kayaknya mengalir gitu aja ya. Ya, jadi jiwa kepemimpinannya itu sudah ada. tapi saya tidak mengajukan diri loh. Saya nggak mengajukan diri. Pasti ditunjuk itu. Nah, tapi setelah ditunjuk itu kok saya sambut dengan keberanian ya. Mungkin itu keberanian itu turun dari abah saya mungkin karena sering diajak kayak gitu dilatih. Jadi semuanya Nur Fasihah hari ini pemimpin upacara, itu kan otomatis ditunjuk gitu kan. Iya benar. Mana minta gitu ya. Ada teman-teman yang ditunjuk menolak kan karena nggak berani. Tapi Allahu a'lam gitu ya. Keberanian itu ya tentunya Allah yang memberikan, menerapkan dalam pribadi saya. Tapi kan ada contohnya mungkin abah gitu ya, yang melatih itu. Kelas 4 sudah jadi pemimpin upacara, padahal di situ kan banyak kelas ya, kelas 1 sampai kelas 6 ya. Banyak ya cowok ya dan sebagainya. Ya karena ditunjuk oleh guru langsung, ya nurut aja. Nggak ngerti apakah saya mampu kan, nggak saat itu. Itu pun ketua OSIS dan sebagainya kan pemilihan ya. Suaranya kok banyak yang milih. Entah milih saya menjadi banyak suaranya di polling itu ya, kayak pemilih itu entah apanya nggak ngerti gitu ya. Pandai-pandai banget juga saya nggak pandai banget, cerdas-cerdas banget juga enggak. Ya tengah-tengah aja lah. Ya itu terutama karunia ya. Jadi Allah berikan kemampuan kepada saya, kemudian saya menerimanya, menjaga amanah dari Allah tersebut, diantaranya keberanian, percaya diri dan sebagainya. Maka sambut itu semua bagian daripada kasih sayang Allah kepada saya. Rizki maka saya akan memaksimalkan itu. Dan digunakan pada tempat-tempat yang baik, digunakan pada ya ladang-ladang amal soleh dan sesuatu yang baik, yang mulia, yang bermanfaat untuk orang lain. Itu sampai detik ini jadi kadang tunjuk-tunjuk aja gitu ya. Jadi langsung dipilih ya Ustazah ya. Dan kadang orang menganggapnya saya mampu. Saya sampaikan kalau sekarang saya sudah ngerti kan, kalau dulu kan nggak ngerti. Kalau ditunjuk kamu mampu, saya bilang saya nggak mampu. Jadi lebih kepada saya bukan tawaduk ya, nggak dulu deh. Sebenarnya ada yang lebih pintar lagi, ada yang lebih pandai lagi, ada yang lebih mampu lagi di bidangnya. Nggak dulu gitu kan. Tapi terus kamu bisa, coba dulu gitu kan. Saya sibuk dan sebagainya, kamu bisa dicoba dulu ya. Nah, menerimanya saya amanah ketika dikasih oleh seseorang itu bukan karena saya mau aja itu enggak, tapi saya lebih menghormati orang yang memberikan amanah itu kepada saya. Lebih menghormati, jadi saya mengambilnya itu lebih takdim karena yang menyuruh saya anggap sebagai orang yang mulia di hadapan saya karena Al-Qur'annya, karena ilmunya, atau beliau sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Kemudian saya ingin membahagiakan orang yang memberikan kepercayaan kepada saya dengan ya bismillah dan mohon doanya kayak gitu. Lalu Ustazah, tantangan terbesar Ustazah menjadi pengajar sejauh ini tuh apa Ustazah? Tantangan ya. Terima kasih Mbak Eva. Tantangan itu pasti ada ya. Nggak ada yang nyaman-nyaman aja. Tantangan menjadi pengajar banyak sekali gitu, apalagi zaman sekarang gitu ya. Ada tantangan dari diri sendiri, ada tantangan dari luar, internal dan eksternal gitu ya. Ya kalau internal berarti kan rasa malas ya, karena memang itu musuh terbesar dari kita adalah malas ya, di nafsunya itu kan. Kemudian juga niatnya untuk apa, itu yang perlu diperhatikan. Kadang kan orang nggak sadar gitu kan. Ternyata niat menjadi guru, menjadi pengajar, mohon maaf ya untuk sesuatu yang rendah, entah dunia, entah hanya ingin menjadi orang yang terkenal gitu ya, atau ingin disanjung, dipuji-puji namanya, biar viral ya, di status atau di medsos dan sebagainya. Ya mohon maaf, kita perbaiki lagi kalau niat-niat kayak gitu. Itu internal kan besar banget, maksudnya dari pribadi gitu kan. Setan kan nggak mau diem aja, kalau sudah ada sosok yang mulia, niatnya sudah bagus, bahkan hari-hari sudah ikhlas, terus akan
digoda Iya, terus ya Ustazah sampai ya. semua amalnya itu hilang lah yang sudah dilakukan sia-sia. Astagfirullahaladzim, Maka itu dianggap bagi saya ya, menurut saya itu tantangan internal yang berat. Kalau eksternal mungkin ada orang yang nggak suka sama kita sebagai guru karena Masya Allah guru itu kan mulia banget ya. Iya, betul. Seorang pengajar, apalagi pengajar Al-Quran itu kan mulia banget gitu kan. Ya pastinya nggak mudah ya. Kalau tadi internal itu dari dalam pribadi berkaitan dengan niat, keikhlasan, hawa nafsu, rasa malas, dan nilai-nilai dunia yang lain. Kalau eksternal ya entah ketika kita menghadapi murid, atau mungkin dari kalau sudah berkeluarga berarti ada anak, ada suami atau keluarga besar. Ngapain sih jadi guru, gajinya berapa? Ngapain sih jadi pengajar Al-Quran gitu kan? Dan lain sebagainya sebegitu ya bagi orang yang tidak sepemahaman gitu ya. Dari luar mungkin ya orang lain yang nggak suka pada kita gitu ya. Atau bahkan gangguan-gangguan yang ingin menghancurkan profesi kita dan sebagainya gampang aja gitu ya. Nah itu harus kita sikapi ya. Kalau niat kita berada di posisi sebagai pengajar sesuatu yang mulia, ingin mendapatkan keridhaan Allah ya, karena pahala ketika kita menyampaikan gitu, apalagi pengajar Al-Quran nih, ingat ya bahwa pahalanya adalah setiap huruf yang dikeluarkan, dan ketika muridnya itu menjadi paham, menjadi ngerti, menjadi baik sesuai dengan tujuan daripada belajar Al-Quran sampai paham pada tingkat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, jariahnya kan luar biasa, akan mengalir terus itu kan, terutama orang pertama kali yang akan mendapatkan aliran pahala dalam bidang belajar mengajar Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Makanya kita sebut bahwa Rasulullah adalah tauladan guru kita, murabi kita, sang pejuang. Pokoknya sempurnalah untuk beliau. Manusia yang paling sempurna. Itu pahalanya untuk beliau semua tuh, seluruh umat manusia dari zaman dulu sampai detik ini. Itu yang motivasi kita, dan juga sehingga kalau kita ngerti motivasinya, tujuan akhirnya kita tahu, tantangan internal dan eksternal itu ya akan menjadi justru menjadi pemacu, menjadi semangat. Jangan kalah dengan tantangan-tantangan itu, kan kita belum goal masuk surga. Goalnya adalah surga. Iya. Masya Allah. Apalagi penghafal Quran itu kan bisa mendapatkan mahkota ya Ustazah. Iya, untuk dalam kedua hadisnya. Orang tuanya Untuk dirinya sendiri dan juga untuk kedua orang tuanya. Mulia sekali kan. Sangat mulia Ustazah. Sesuatu yang mulia kan berarti enggak. Justru itu yang memotivasi saya akhirnya, alhamdulillah ya Allah takdirkannya saya akhirnya masuk dalam sini gitu. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Semoga juga saya bisa terus menjaga keistiqomahan untuk memberikan gerak dakwah. Alhamdulillah. Salah satunya dengan bincang Al-Haq ini ya sahabat. Insya Allah. Lalu juga Ustazah, saat ini kan Ustazah banyak mengisi kelas tasin juga nih. Alhamdulillah. Dan juga santri-santri Ustazah ini kan banyak ya, dari berbagai jenis umur dan juga ya usianya lah Ustazah ya. Alhamdulillah. Gimana Ustazah cara menghadapi usia yang berbeda-beda, bahkan dalam satu kelas tasin pun bukan hanya yang satu umuran gitu ya, banyak gitu. Untuk memberikan semangat kepada murid-muridnya itu Ustazah untuk terus, kan kalau saya tahu nih, bahkan saya sendiri nih Ustazah belajar, nanti ada ujiannya, kita gagal ujiannya Ustazah, untuk terus semangat gitu kepada si santriwati atau santri gitu. Iya, kita punya murid banyak dari berbagai kalangan ya, dari berbagai umur gitu ya. Tentunya kita menghadapi hal-hal tersebut kita harus melihat ya, jadi audiens kita, objek kita itu umur berapa, yang sedang kita barengin itu ya masa-masa anak-anak kabalita atau manula dan sebagainya, kita harus tahu. Dan tentunya guru itu harus punya ilmu apa ya, kalau dalam bahasa parenting itu ada bahasa ibu ya, bahasa ibu, ada bahasa ayah juga. Iya, artinya ya itu kita punya karakter ya, punya karakter. Soalnya contoh nih, ada sosok guru yang ternyata di rumah itu dia anak paling manja. Begitu dia dalam kelas, posisinya sebagai guru, nggak mungkin kan? Kemudian sosok manja itu muncul kan, bahkan mungkin harus mengeluarkan karakter apa ya, jadi ibu gitu kan. Padahal yang diajar di depannya
ada yang nenek, ya. Betul. Ada yang berarti kan posisinya dia akan jadi anak gitu kan. Tapi apakah ketika dalam kelas proses belajar mengajar dia memposisikan dirinya, saya anak yang manja gitu ya. Kemudian yang saya ajarkan ada nenek-nenek, berarti saya posisinya sebagai anak, kan enggak. Tetap posisinya sebagai guru. Nah, bagaimana karakter guru itu harus dimunculkan ketika dalam kelas menghadapi murid yang mohon maaf umurnya lanjut usia atau nenek-nenek ya, atau mungkin di atas kita berapa tahun gitu kan. Maka kita harus menampilkan karakter pengajar itu, ya dia akan lebih dewasa dari muridnya, dia akan berbahasa santun, bahasa ibu. Berarti bahasa ibu itu apa? Isinya kan dia menyayangin ya, dengan kalimat-kalimat kasih sayang, memotivasi, tidak menjatuhkan ketika muridnya nggak bisa, ya, tidak merendahkan, tidak mengancam. Itu kan ibu, mas ada ibu yang mengancam atau menjatuhkan, menjerumuskan anaknya, kan nggak mungkin. Ya itu maksudnya karakter seorang pengajar, apalagi pengajar Al-Quran, motivasinya adalah surga, motivasinya adalah akhirat, yaitu tadi. Maka ketika menghadapi murid kita dengan berbagai macam karakter atau umur atau latar belakang, maka itu nggak muncul dulu, sehingga nggak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang dimunculkan apa? Itu tadi, ya. Jadi keikhlasan, ketawaduan, memotivasi, menyemangati, ya, membuat bahwa muridnya itu ibu pasti bisa, insya Allah, ya. Terus mendoakan, mendoakan. Guru itu punya tugas yang mulia, mendoakan muridnya, gitu kan. Kemudian memujinya, gitu kan, memotivasinya, memuliakannya. Memuliakan dalam arti walaupun muridnya ya berhari-hari atau ya beberapa kali pertemuan itu nggak bisa gitu ya. Mohon maaf dalam tanda kutip apa ya, sinyalnya lemah ya. Sinyalnya nggak kenceng, lemah gitu ya. Mau ngomong pokoknya gitu ya, lambat respon. Itu kita nggak boleh merendahkan, memuliakan. Jadi memuliakan sosok murid yang lambat respon, kita muliakan gitu kan. Karena itu kan pemberian Allah. Muliakan dengan mendoakan, kemudian kita motivasi ya, setelah memuliakan kita motivasi, kita doakan dan kita support bahwa ibu bisa insya Allah. Ya apalagi kalau umur-umur mohon maaf ya yang di atas 60 itu kan. Iya Ustazah. Ya mohon maaf secara otak kan juga ya ada mengalami penurunan dan sebagainya, karena memang banyak faktor secara psikologi umur segitu memang gitu kan. Walaupun ada umur segitu masih cerdas, masih bisa sinyal kuat gitu ya, responnya cepat, ya tertentu aja. Tapi kebanyakan kan sudah mulai lambat gitu ya. Beda dengan umur-umur yang 30 tahun, bahkan 20 tahun, atau bahkan anak-anak SMA itu kan lagi gencar-gencarnya semangatnya belajar, semangatnya mencari ilmu gitu kan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan hidupnya pemuda itu adalah dengan ilmu. Kok dikatakan pemuda, bukan hidupnya nenek itu dengan ilmu, karena memang identik kalau pemuda itu bersemangat. Kalau tadi Mbak Iva menanyakan gimana menghadapi murid-murid yang sudah berlanjut, berumur, ya memang sudah bukan untuknya masanya. Tapi kan kewajiban mencari ilmu itu untuk setiap muslim dan muslimah. Dan kemudian disambut lagi ya bahwa mencari ilmu itu sejak dari buayan, dari perut ibunda lahir bayi sampai ke liang lahat kuburan meninggal kan baru putus, tidak ada kewajiban menuntut ilmu kan. Makanya menuntut ilmu itu kewajiban semua muslim dan muslimah, tidak pandang umur, berhentinya sudah tidak kena kewajiban mencari ilmu lagi kalau sudah di kuburan. Berarti kan nggak memandang usia belajar itu. Betul. Bedanya yaitu tadi di cara menangkap di otaknya itu. Kalau tadi Imam Syafi'i mengatakan hidupnya pemuda adalah dengan ilmu, maka benar-benar hidup itu pemuda. Makanya harus umur-umur pemuda itu SMA, sampai kuliah itu harus dikasih sesuatu yang manfaat, sesuatu yang positif, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, produktif untuk hidup. Tapi kalau sudah mohon maaf nenek, kakek 60 ke atas mau dikejar
menghafal Quran dan sebagainya, tidak seperti yang umur tadi SMA sampai kuliah gitu kan, karena memang sudah berbeda di otaknya gitu ya. Mikirnya sudah lain, iya, berbeda, iya. Fokusnya juga lain gitu ya. Tapi tetap kewajiban. Jadi kalau saya pribadi menghadapi di kelas membersamai ya murid-murid yang umurnya seperti itu, ya udah semangatin dulu, semangatin dulu agar terus bertahan dan mencintai thalabul ilmi itu. Sulit untuk menumbuhkan umur-umur segitu itu untuk belajar, sulit untuk menumbuhkan mengistiqomahan, kemudian mendampingi, mempertahankan agar betah aja di kelas gitu ya. Iya. Makanya kalau kita lihat taklim atau kelas-kelas itu kok nggak ada yang nenek-nenek itu 1-2 kan? Iya. Karena umur-umur segitu aja. pinginnya duduk di rumah kan, maksudnya itu santai. Masa-masa istirahat. Iya, lelah tidur gitu. Tapi Masya Allah kalau kemudian ada umur 60 ke atas kok masih rajin thalabul ilmi, belajar ke majelis ilmu, taklim dan sebagainya, pilihan ya. Betul. Tentunya itu tidak instan, jadi harus disupport dari keluarga, dari anak, dan terbiasa dari kecilnya. Makanya saya pun minta sama Allah semoga semangat mencari ilmu dan semangat mengajar, belajar, mengajar itu sampai akhir meninggal. Amin. Entah Allah panjangkan umur saya ya, sampai kapan selalu bersemangat untuk belajar dan mengajar. Tidak melihat umur lah kayak gitu. Itu sesuatu yang indah lah kalau kemudian Allah matikan kita dalam kondisi kita sedang belajar atau mengajar, berarti kan mulia. Husnul khatimah insyaallah, amin. Amin, amin. Semoga kita semua juga bisa berpulang dalam keadaan husnul khatimah, juga mengerjakan banyak amal soleh. Masya Allah Ustazah. Lalu motivasi Ustazah, bukan motivasi sih, tadi kan sudah ya. Inspirasi Ustazah nih, sebagai seorang pengajar, apa ada inspirasi di balik itu Ustazah? Inspirasi itu berarti apa Mbak ya? Sesosok orang yang menginspirasi Ustazah. Tadi kan Abah ya yang mengajarkan Ustazah gitu, atau ada lagi? Ya tentunya Rasulullah ya termotivasi. Rasulullah, ya. Orang siapa Mbak ya? Kalau ini kan bisa jadi saya seperti ini karena banyak doa ya, banyak doa dari orang dan kemudian dikabulkan ya, diaminkan oleh malaikat. Dan sembari juga saya bergerak untuk mewujudkan doa-doa dari orang-orang soleh yang mendoakan saya gitu kan. Ya tentunya saya banyak terinspirasi dari banyak orang, dari guru-guru saya. Masya Allah. Kalau disebutkan satu persatu sejak SD sosok guru-guru banyak ya Ustazah. banyak gitu kan. Tapi tentunya inspirasi itu adalah Al-Quran ya. Al-Quran karena memang semua sudah disebutkan, dan kalau Al-Quran yang menginspirasi itu nyata, pasti, karena itu adalah firman Allah, kalam Allah, pasti. Beda dengan ketika kita terinspirasi dari sosok seorang guru ya, yang Masya Allah gitu ya, tapi namanya manusia kan. Betul. Ketika kemudian orang tersebut yang saya kagumi ya, yang saya menjadi inspirator bagi saya, kemudian kok berubah, tidak, yang tadinya baik menjadi tidak baik, pasti saya mungkin akan kecewa kan. Ya. Itu kan pasti ada, namanya manusia pasti itu. Makanya kembali lagi ke niat ya. Boleh kita terinspirasi oleh seseorang itu boleh, dan ambil kebaikan dari orang lain itu kan boleh. Justru banyak ambil kebaikan dari orang lain gitu ya. Kita contoh gitu kan. Tapi jangan jangan berlebihan sehingga ketika menemukan aibnya, menemukan kekurangannya, kita tidak kecewa. Tapi kalau kepada Rasulullah harus kita terinspirasi dari sosok Rasulullah SAW yang begitu mulia, ya, dakwahnya luar biasa, tantangannya luar biasa, dan seluruhnya gitu ya. Kalau kita membaca sirah beliau, kepribadian beliau, kita itu belum apa-apa gitu, belum kan. Belum ada sejengkal. Ya Allah, sejengkal apa, secuilnya aja kayaknya belum ada ya Ustazah, Masya Allah. Iya, perjuangan beliau. Jadi inspirasi itu pasti ada Mbak. Cuma saya nggak bisa menyebutkan saking banyaknya ya. Kumpulan guru-guru yang sangat baik yang mendoakan saya, yang motivasi saya sampai kemudian saya menjadi seperti ini sekarang.
tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga nih Ustazah, kayak di lembaganya Ustazah sendiri kan begitu banyak pengajar. Hal-hal apa yang harus diperhatikan sebagai seorang pengajar Ustazah? Iya. Buat teman-teman nih ya. Di lembaga Al-Haq yang memang fokus kita ya mengajak orang ya untuk membaca Al-Qur'an dengan baik gitu ya. Memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, tapi kita punya cita-cita nggak sampai mengantarkan mereka cuma cukup baca Al-Quran dengan tartil itu, enggak gitu ya. Melahirkan sosok pengajar yang mungkin, yang memang profesional, yang mahir di bidangnya, dan kemudian dia berakhlak Al-Quran, dan juga dia bermanfaat untuk umat banyak. Jadi kan mulia banget ya, menjadikan menjadikan pengajar yang mahir di bidangnya, profesional, mungkin di bidangnya. Kalau kita fokus lembaga kita ini Al-Quran, maka menjadi pengajar Al-Quran yang memang paham, mahir, yang mendalami ilmu itu, tahu gitu ya, kemudian mengamalkannya untuk umat yang banyak, yang lebih luas, yang lebih berkah. Manfaatnya itu cakupannya adalah bukan wilayah Balikpapan aja, dunia gitu ya. Amin. Dan kemudian berakhlak sesuai dengan apa yang diajarkan itu Al-Quran. Jadi lembaga ini bukan meluluskan murid aja gitu aja. Kita ingin murid-murid yang sudah bagus baca Al-Qurannya bahkan lulus itu kelak menjadi pengajar juga. Jadi ibaratnya Al-Haq ini mencetak ya, melahirkan pengajar yang profesional di bidangnya, yaitu khusus bidang Al-Quran, dan kemudian menjadikan pengajar tersebut berakhlak yang baik, berakhlak Al-Quran, dan menjadi pengajar yang bermanfaat untuk umat. Amin. Ya kan mulia semua ya, mulia sekali makanya, ya, makanya menjadi pengajar adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia sekali, yang itu tidak ada, saya setuju, tidak ada cutinya, tidak ada masanya. Benar. Apalagi juga seorang ibu sebagai pengajar untuk anak-anaknya selalu dicontoh itu. Ya Ustazah ya. Tidak ada habisnya, Masya Allah. Iya, sehingga jadi pengajar sekali lagi gitu ya. Sebenarnya untuk diri sendiri ya. Karena hakikatnya pengajar, apalagi pengajar Al-Quran nih ya, di seluruh Indonesia di metode Al-Haq ini, kalau kita mau mengajar ke orang lain kan kita harus dari diri sendiri dulu, sehingga ada sebuah pesan gitu ya di zaman salafus soleh ketika ada guru yang mengajari anak-anak khalifah ya, di situ kemudian si khalifah tersebut memanggil sebuah imam ya, mengundang ke rumahnya dan mempersilahkan masuk, kemudian menunjukkan itu di sana ada sosok pengajar, sosok guru yang mengajari anak-anakku ya dalam kepemerintahan beliau itu di rumah khalifah ya, di rumah kayak sekarang itu bukan presiden sih ya, gubernurnya apa gitu kan. Nah gubernur ini memanggil sosok ulama ya, apakah maksudnya minta penilaian apakah guru anak-anakku itu sudah sesuai karakternya sebagai guru. Karena kan tentunya khalifah ini nggak mau anak-anaknya jatuh pada guru-guru yang nggak baik, karena kan mereka juga memanggil guru untuk ngajarin agar tujuannya anak-anaknya ya cerdas, berilmu, mulia, akhlaknya baik kan. Maka lihat dulu gurunya kayak apa gitu kan. Karena nggak ingin salah, akhirnya gubernur tersebut memanggil seorang ulama gitu ya pada zamannya yang sangat terkenal gitu ya. Dan dipanggil, dipersilakan masuk ke kerajaan, kemudian dilihatkan sosok gurunya. Kemudian datanglah ulama tadi ya, pilihan dari seorang gubernur ya, yang dinilai ya pribadinya dulu sebelum mengajarkan anak-anak khalifah gitu kan. Mulailah dari dirimu sendiri sebelum engkau mengajar kepada anak-anak khalifah. Makanya ibda binamsi, mulailah dari diri kita sendiri ya, kepribadian kita bagusin dulu nih. Kalau introspeksi diri terus ya Ustazah ya. Kita mau menyampaikan ilmu, kita sudah punya ilmu belum? Ya nggak mungkin kita memberikan ilmu kepada murid kita nggak punya ilmu. Mau ngasih apa? Iya. Sama aja kita, ada orang minta uang kepada kita,
Kalau kita nggak punya uang kan nggak bisa memberi berarti kan. Iya. Karena kan namanya memberi kan berarti ada barangnya diberi gitu kan. Begitupun orang minta ilmu kepada kita, kalau kita nggak punya ilmu, mana bisa kita memberikan ilmu. Ya berarti kita berilmu dulu. Itu mulai dari sendiri kan, berarti belajar kan. Makanya pengajar di Al-Halaq itu kewajibannya adalah belajar, kemudian mengajarkan, belajar mengajarkan, dikeluarkan, disampaikan, diisi lagi. Terus seperti itu. Makanya salah satu keistimewaan di metode Al-Haq ini bagi pengajar Al-Quran seluruh Indonesia yang ada kurang lebih 14 cabang ya. Kalau nggak mau belajar jangan di sini. Jadi kalau kembali kepada tadi, seorang ulama yang ditunjuk oleh khalifah untuk menilai sosok guru yang mengajari anak-anak khalifah tersebut, yaitu tadi, maka ulama tersebut mendekati sosok guru yang sedang ngajar anak-anak khalifah, bertanya gitu kan. Ya, mulailah dari diri kamu sendiri gitu kan, sebelum kamu mengajarkan anak-anak khalifah. Ya, ibadahnya kalau dia ngajar Al-Quran, Al-Qurannya bacaannya bagaimana gitu kan. Kayaknya tentunya kita sebagai pengajar Al-Quran harus terus mengupgrade, meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Kalau kemudian secara praktek kualitasnya udah bagus, maka teorinya dipahamkan. Kalau sudah bagus dua-duanya, tingkatkan lagi pemahaman terhadap ilmu-ilmu Al-Quran. Ditambah lagi kalau baru satu qiraah, satu riwayat, maka tambah lagi qiraah riwayat yang lain. Dan kemudian kalau belum begitu mahir bahasa Arab, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka tambah lagi belajar bahasa Arab. Dan terus seperti itu. Kan kita mau menyampaikan, jadi ya itu tadi kata seorang imam, ya salafus saleh yang tadi ditunjuk mulailah dari diri sendiri gitu kan. Ya ibadahnya, kalau saya sih kalau menyampaikan, kalau saya sudah mempraktekkan itu ringan banget menyampaikan. Akan mengalir ya Ustaz. Iya, tapi kalau menyampaikan sesuatu yang belum saya praktekkan atau masih proses proses gitu ya, bahkan belum jadi kebiasaan, itu biasanya menyampaikan itu kelihatan juga, itu kerasa pada diri saya. Sehingga bahwa sesungguhnya guru itu, pengajar itu ketika mengajarkan di kelas, itu bukan menyampaikan materi terus selesai pertemuan hari ini halaman segini, enggak, ada transfer ruh. Saya katakan transfer ruh. Transfer itu apa ya? Ruhnya saya itu saya transfer ini ke Mbak Eva ini, agar Mbak Eva bisa menjadi baik apa yang saya praktekkan. Mbak Eva juga harapannya mempraktekkan kan. Transfer itu kan udah diberikan gitu kan. Bagaimana kita akan transfer ruh kalau ruh kita kosong? Maksudnya bagaimana kita mampu untuk mengajak orang lain menjadi baik, kita aja belum bisa menjadi baik. Makanya cocok sekali itu imam tersebut menasihati gurunya anak-anak khalifah, gubernur itu, mulailah dari diri kamu kalau kamu mau mengajari anak-anak khalifah gitu kan, agar dia menjadi kelak menjadi ulama, menjadi pembesar, menjadi gubernur khalifah pada zamannya seperti bapaknya. Nah, beliau adalah Harun ar-Rasyid, seorang gubernur pada zaman itu. Anak-anak beliau dipegang oleh seorang guru, sehingga ya Harun ar-Rasyid ini memanggil seorang ulama untuk menilai apakah sudah cocok itu guru-guru yang saya panggil untuk ngajarin anak-anak saya. Itu menjadi cerminan bagi kita seorang pengajar Al-Quran gitu ya. Mulailah dari diri kita untuk mengupgrade diri, bertakwa kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Insya Allah kita dengan murid itu akan baik, dan juga tingkatkan kualitas ibadah kita ya, dan juga terus mau menambah ilmu, belajar, hadir dalam majelis ilmu. Masya Allah. Saya ngobrol sama Ustazah aja banyak termotivasi, banyak memberikan inspirasi juga. Semoga teman-teman sahabat Al-Haq di luar sana juga bisa mengambil motivasi-motivasi dari beliau juga. Dan juga gini Ustazah, Al-Quran itu kan kitab sucinya umat Islam. Banyak sekali kebaikan di dalam Al-Quran. Semua perjalanan hidup kita juga ya, kalau misalkan kita mengikutinya Al-Quran dan hadis, insya Allah akan selamat gitu Ustazah. Kalau ini kan seorang anak ya, yang mungkin berbeda dengan orang tuanya. Ini pertanyaan Ustazah. Seorang anak yang berbeda dengan orang tuanya, tidak sevisi dan tidak semisi. Saya juga pernah dengar, ini apakah benar? Jika sang anak itu mencoba untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Al-Quran, kembali lagi mencari gitu kan Ustazah, mencari ilmu dan lain-lainnya, apakah sang orang tua dan keluarganya itu juga perlahan-lahan juga akan mulai membaik gitu? Dan kalau bisa mengikuti gitu Ustazah. Iya, mau nggak mau ya,
kebaikan yang sama itu kan bagikan magnet gitu kan. Jadi orang yang hatinya sama cenderung akan ditemukan terhadap yang sama juga kan. Air bisa ketemu dengan minyak nggak? Ketemu nggak Mbak? Disatukan. Ketemu tapi tidak bisa bercampur ya. Nggak tahan lama kan? Nggak tahan lama ya. Mohon maaf, seorang ulama yang solih ya apa bisa didekatkan bersohib dengan pemabuk, pembunuh? Enggak kan? Enggak. Mungkin kenal aja kenal, mungkin ketemu aja, tapi kan nggak bisa lengket gitu Jiwanya kan? tidak menyatu ya. Iya kan nggak bisa ketemu sesuatu yang fitrahnya kan gitu, sesuatu yang baik nggak bisa ditemukan pada sesuatu yang tidak baik kan. Sehingga kalau ada anak yang baik, insya Allah lambat laun orang tuanya juga akan ngikut seperti anak yang baik. Begitupun sebaliknya orang tua yang soleh, anaknya juga insya Allah akan soleh. Jadi saling menarik dalam sebuah keluarga harus kayak gitu. Suami yang soleh, insya Allah akan menarik istrinya menjadi soleh. Begitupun sebaliknya. Walaupun ada, contohnya memang ada Firaun ya. Asia, Nabi Nuh, istri anaknya itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT ya, karena hatinya udah ditutupkan ya. Jadi walaupun sang suami seperti Nabi Nuh mengajak, ayo naik perahu ya, itu nggak mau karena memang sudah ingkar gitu ya, sudah nggak taat dan sebagainya. Ya ada nyata, tapi kan fitrahnya gitu. Kalau itu kan memang kisah-kisah seperti itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT agar menjadi ibrah hikmah bagi kehidupan kita sekarang gitu kan. Mau menjadikan keluarga kita ya itu seperti keluarga siapa itu kan ada contohnya. Nah kalau kebaikan tadi ya, misalnya ibunya pengajar tapi anaknya sama sekali nggak ada yang pengajar, tapi nanti yakin entah nanti turun kepada cucunya itu yakin. Karena fitrah itu akan temurun-temurun, yaitu tadi kesolehan nenek saya ketika jadi pengajar, anak-anaknya nggak jadi pengajar, nanti cucunya gitu kan. Jadi ada itu dan benar juga Mbak, kebaikan akan menularkan kebaikan dan kebaikan akan menarik kebaikan juga, memagnet saling ya, saling tarik menarik gitu. Jadi yakin aja kalau memang dalam keluarga itu siapa yang Allah takdirkan soleh duluan, maka kewajiban yang soleh duluan itu untuk mengajak anggota keluarganya menjadi soleh. Nggak boleh sendirian. Ya kalau sudah mengajak berikhtiar semaksimal mungkin kok belum juga, serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena yang menggenggam hati manusia itu Allah SWT. Yang memegang, menggenggam dan juga menguasai hati kita semua kan Allah SWT. Kayak dibolak-dibalikan ini membolak-balikan hati kan Allah. Sehingga kalau sudah ikhtiar semaksimal mungkin mengajak kebaikan ya di anggota keluarga besarnya, kok belum juga ngikutin atas ajakan kebaikan tersebut, Allah mungkin belum membuka hatinya. Jadi terus aja berdoa, serahkan. Didoakan ya Ustazah. Iya, tapi tetap kita memberikan contoh ya, kebaikan harus selalu ya, mengajak kepada kebaikan juga harus selalu. Terus kita melihatkan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan juga harus selalu gitu kan. Entah nanti yang kita ajak yang melihat nggak mencontoh, nggak melakukan, ya nggak apa-apa. Yang penting kita terus menunjukkan kebaikan dengan amal soleh itu. Masya Allah. Sama seperti pengajar kan juga gitu. Kewajiban kita sudah mendoakan sebagai pengajar kepada muridnya. Sudah menyampaikan materi juga kepada muridnya di kelas. Mendoakan sudah memotivasi dan sebagainya. Kok masih ya lambat merespon gitu ya, bahkan ketika ujian nggak naik dan sebagainya kan sudah ikhtiar, kita serahkan kepada Allah. Karena kan Allah nih lagi menghandle langsung, lagi memegang hati salah satu daripada murid itu kan. Makanya setelah tugas murid belajar, ikhtiar, menyimak, hadir di kelas, murojaah dan sebagainya, kok ujian nggak naik, Allah belum berkehendak tuh. Pasti ada di balik itu semua hikmah yang tersembunyi itu, tujuan Allah membuat si peserta itu nggak naik padahal sudah belajar Ustazah, sudah murojaah kalau habis dari kelas dan sebagainya, mempersiapkan diri untuk menyambut ujian dan sebagainya dengan bertanya, dengan minta tambahan jam kelas gitu ya dan sebagainya privat dan sebagainya, tapi hasilnya belum. Ada sesuatu yang ingin Allah tunjukkan, bersabar gitu kan, dan terus belajar, bersabar gitu kan, insya Allah. Mungkin kalau dikasih naik
artinya mohon maaf tipenya dia jadi sombong, wih saya langsung naik padahal baru kali ini gitu kan, itu teman saya gitu. Kita nggak ngerti hati manusia, hanya Allah kan, makanya sekali lagi hati itu yang menggenggam Allah, sehingga kewajiban guru ya selain tadi mendoakan, menyampaikan materi, memotivasinya, hasilnya serahkan kepada Allah. Jangan lupa Allah selalu ikut serta. Iya Ustazah. Jadi kalau teman-teman murid nih ya, atau teman-teman guru pengajar Al-Quran di seluruh Indonesia, semuanya megang 3 kelas. Kok nggak naik semua itu 3 kelas gitu ya. Jangan menyalahkan diri juga, jangan menyalahkan murid gitu ya. Tetap ada evaluasi, minta petunjuk kepada Allah, ada apa. Bersihkan dulu hatinya, makanya nasihat tadi seorang imam kepada gurunya anak-anak harusnya nih gitu kan, mulai dari diri sendiri, luruskan niat. Pas ngajar anak-anak khalifah, gubernur itu tadi, luruskan niatnya untuk apa? Bersihkan diri, dekatkan kepada Allah, mulailah dari diri sendiri segala sesuatunya gitu kan, sebelum menyampaikan, mengajak anak-anak gitu kan. Kalau kita ngajar Al-Quran, maka mulailah dari diri kita dulu, kepribadian kita Al-Quran, bacaan Al-Quran kita baik, dan seterusnya gitu. Sehingga ketika kita hadir di kelas, menyampaikan Al-Quran kepada murid-murid kita, insya Allah transfer nyampe. Transfer ruhnya ya. Dan begitu juga libatkan Allah. Makanya kalau seandainya tadi saya balik ke ada seorang guru punya 3 kelas, 4 kelas, dan 5 kelas, kemudian begitu ujian kok sama sekali nggak ada yang naik semuanya, jangan kemudian menyalahkan besar-besaran saya gagal, dan enggak juga ya. Kalau memang sudah ikhtiar baik, hadir di kelas tepat waktu, dia sudah mendoakan, sudah menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum yang sudah disampaikan, pembinaan juga aktif dan sebagainya, murid-muridnya juga belajar dan sebagainya, Allah berkehendak lain kan berarti memang ada sesuatu yang mau Allah tunjukkan nih kepada 3 gelas kok nggak naik semua, terhadap muridnya dan juga terhadap gurunya. Evaluasi harus kita lakukan evaluasi, tapi tetap hasil yang Allah yang menentukan. Begitupun sebaliknya, kalau kemudian pegang sekian kelas kemudian hasil semua, hati-hati juga gitu kan, itu Allah ya. Ada campur tangan Allah yang melibatkan, sehingga keberhasilan dalam proses belajar mengajar kepada para pengajar semuanya, teman-teman gitu ya. Jangan sampai keren saya ngajarnya, kalau sudah aku keren, hati-hati ya, nggak boleh ya. Benih-benih itu ya, walaupun itu nggak diucapkan, dalam hati langsung itu tetap tercatat, khawatir nggak berkah. Maksudnya kelas saya lulus semua keren, nilainya kalau tajwid itu kan, kalau tajwid itu pakai angka ya. Pakai angka. Ujiannya kan pakai angka gitu ya, jadi kalau betul semua pasti 100 kan. Atau mungkin dia pegang 3 gelas, ternyata yang dapat 110. Begitu lihat teman-teman pengajar yang lain di level yang sama, nggak ada yang dapat 100, itu kan pasti, keren, berhasil. Nah, yang kayak gitu hati-hati ya. Dihindari ya Ustazah ya. Iya, takutnya ada pasti ada setan gitu ya. Artinya kemudian merusak niat, terus merasa saya pengajar paling berhasil nih karena mampu mengeluarkan nilai angka 100 sekian orang gitu ya. Padahal teman-teman saya nggak ada yang 100 tuh murid ya. Hati-hati juga. Itu semata karena pertolongan Allah SWT. Ya betul juga, mungkin keberhasilan tersebut dari muridnya yang giat belajar, memang paham, sungguh-sungguh, gurunya juga mungkin, tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat itu semua. Jadi tak layak bagi seorang pengajar Al-Quran untuk karena aku, itu nggak ada. Diri ya, harus semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya sekedar hadiah saja ya. Kalau kemudian kita mengajar dapat pujian, kalau mengajar kemudian dapat doa dan sebagainya, itu bahkan mungkin mohon maaf gitu ya, yang bersifat duniawi itu hadiah begitu ya Ustazah. Iya, nggak ada apa-apanya lah ya. Yang lebih besar lagi adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustazah, banyak sekali ini. Justru saya yang termotivasi banget ini Ustazah. Semoga juga saya bisa istiqomah untuk terus belajar Al-Quran. Tapi kalau menjadi pengajar Al-Quran, terus kemudian
kita disibukkan dengan apa ya, aktivitas rumah, anak-anak dan sebagainya, itu juga lain cerita ya. Ya Ustazah kan anak 9 ya Ustazah juga Alhamdulillah. mengajar. Alhamdulillah. Banyak sekali ini Ustazah bibit-bibitnya nih. Lah itu motivasi banyak anak juga Allah ya. Iya. Tapi juga keinginan dari kita kalau kemudian Allah SWT mentakdirkan masing-masing dari rahim seorang wanita itu memiliki dzurriyyah keturunan yang banyak, maka minta sama Allah agar keturunan dzurriyyah yang Allah berikan yang banyak itu ya dijadikan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bermanfaat pada zaman mereka kelak gitu ya. Kemudian menjadi orang-orang yang solih, yang muslih, dan juga orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berilmu itu. Makanya kan dikatakan bahwa al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa orang ulama ya, ulama itu kan jamak ya, orang-orang yang berilmu tapi tidak sekedar punya ilmu aja, orang-orang yang berilmu yang dekat kepada Allah dan mampu gitu ya untuk mengajak orang lain gitu ya. Jadi orang-orang yang berilmu, yang solih, yang dekat kepada Allah, bertakwa dan mampu untuk mengajak orang lain untuk menjadi soleh seperti dirinya, mampu mengajak orang lain untuk lebih dekat kepada Allah, itu adalah ulama yang soleh, yang tawaduk gitu ya, seperti itu. Maka itu adalah mereka semua adalah pewaris para nabi. Masya Allah. Iya, generasi sekarang ya, kan Nabi sudah nggak ada. Iya Ustazah. Nabi terakhir penutup daripada khatamin nabiyyin ya adalah Nabi Muhammad. Sudah, setelah itu nggak ada. Maka tugas selanjutnya diamanahkan kepada para ulama ini. Ya, semoga kita semua para pengajar Al-Quran ya di Lembaga Al-Haq mendapatkan julukan sebagai ulama, walaupun ilmu kita dikit. Amin. Tapi kita insya Allah orang-orang yang terus berusaha proses untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan Al-Quran. Amin, amin Ustazah. Ustazah, untuk closing statement nih Ustazah, pesan-pesannya untuk pengajar, seluruh pengajar nih Ustazah, dari Ustazah Nur Fasihah. Ya. Di hari guru ini nanti Ustazah. Hari guru, selamat hari guru ya. Jadikan diri kita mulia dengan sesuatu yang mulia gitu ya, dan jadikan akhir hidup kita mulia dengan sesuatu dalam kondisi tempat, waktu ya, umur ya, segala sesuatu yang mulia yaitu Al-Quran kayak gitu. Tapi sebenarnya ada statement ataupun kata-kata ya dari guru kita ya, dan tentunya beliau itu kan menyampaikan berjuang, belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah nikmat dan anugerah dari Allah. Dan insya Allah pahala jariah yang paling awet adalah yang berkaitan dengan ilmu. Maka bersyukur karena sudah menjadi orang yang dianugerahi oleh Allah nikmat belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, gitu kan? Sahabat Al-Haq. Iya. Itu pesan dari guru kita. Dan juga kalau kita melihat dalam banyak hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, permisalan ulama di muka bumi ini seperti bintang yang ada di langit. Mbak tahu bintang? Banyak kan? Banyak. Oke. Bintang dapat memberi petunjuk pada orang yang berada di gelap malam, baik di daratan maupun di lautan. Iya kan? Jika bintang itu tak muncul, manusia tak dapat mendapatkan petunjuk. Jadi keberadaan kita ya, para pengajar yang selalu menyampaikan Al-Quran, posisi kita insya Allah mulia, dan bahkan kata Rasulullah menjadi insan yang terbaik, yaitu dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran, kita pun menjadi bintang. Dan bahkan orang-orang yang rajin thalabul ilmi, belajar dan mengajarkan, orang yang rajin thalabul ilmi gitu, hadir dalam majelis ilmu, karena kita pengajar juga punya kewajiban untuk terus belajar, maka sesungguhnya kita itu jadi bulan ya, maksudnya itu iya penerang bagi orang-orang yang dalam kegelapan gitu kan. Masya Allah. Dan tentunya ikan-ikan yang ada di laut ya beristighfar ya, mendoakan untuk kita gitu ya, dan begitu banyak sekali kemuliaan-kemuliaan saat kita belajar dan mengajarkan. Jadi semangat bagi teman-teman, pertahankan profesi ini, pertahankan sesuatu yang mulia ini sampai akhir hidup kita.
dan juga sekali lagi kita semua adalah manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita terus berada dalam lingkaran belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ya. Oke. Jadi kita berdoa bersama-sama, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita mampu menjaganya, dan Allah tutup akhir hidup kita bersama Al-Quran sehingga menjadi husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Selamat Hari Guru, jasamu tiada tara. Jasamu ya luar biasa, tidak bisa diangkakan, tidak bisa diganti dengan sesuatu yang rendah, yang sifatnya dunia. Hanya Allah SWT yang mampu untuk membalas atas jasa guruku, atas jasa pengajarku, karena itu adalah sesuatu yang mulia, maka yang layak memberikan sesuatu yang mulia dan pantas untuk mengganti kemuliaan itu adalah Allah SWT. Dibalas diganti dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat Hari Guru untuk teman-teman semua, dan terus tetap menjadi bintang, menjadi bulan untuk orang lain, dan raih kemuliaan-kemuliaan saat kita berada dalam lingkaran belajar dan mengajarkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan Mbak Eva. wabarakatuh. Masya Allah, sahabat Al-Haq. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Ustazah Nur Fasihah itu bisa menjadi masukan-masukan yang positif bagi kita, kembali lagi ke diri kita untuk tetap semangat belajar dan mengajar. Sahabat Al-Haq, jangan lupa juga untuk memfollow akun sosial media Yayasan Al-Haq dan Metode Al-Haq, akun Instagram dan YouTube. Juga jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih banyak sahabat Al-Haq telah menyaksikan talk show Bincang Al-Haq bersama Ustazah Nur Fasihah. Semoga di lain hari kita bisa menampilkan lagi narasumber-narasumber yang inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.